Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pola strategis wilayah Indonesia dan kekayaan sumber daya alamnya berdasarkan modul ajar geografi pada kurikulum. Materi ini sangat penting karena Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Nah, pada pengelolaannya harus dilakukan secara bijak agar mendukung keberlanjutan untuk masa depan. Modul ajar ini untuk mata pelajaran geografi pada topik pemahaman geografi atau posisi strategis dan sumber daya alam. Nah, pembelajaran ini menggunakan model Project Based Learning atau PBBL dengan memadukan model Blended Learning serta Social Emotional Learning. Tujuannya itu supaya peserta didik tidak hanya mengetahui secara teori, tetapi juga berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam kelompok. Bagian kompetensi awal, sebelum mempelajari materi ini, serta didik mampu diharapkan yang pertama menelaah letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang ketiga, memahami hubungan antara manusia dan lingkungan dalam pemanfaatan ruang wilayah. Yang keempat, membaca dan menginterpretasikan peta wilayah Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memahami Mulai. Yang kelima, yaitu menjelaskan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan kekayaan alam demi kelestarian lingkungan masa depan. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis letak strategis Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang kedua, mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang keempat, menyikapi dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan global. Indonesia dikenal sebagai poros maritim dunia karena berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini membuat Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, jalur pelayaran dunia, serta hubungan ekonomi global. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari hasil laut, hutan, tambang, serta pariwisata. Namun, jika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan, maka dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam kehidupan generasi mendatang. Dalam pembelajaran terdapat beberapa pertanyaan yang penting, yaitu yang pertama, mengapa Indonesia disebut sebagai titik persilangan di dunia? Yang kedua, potensi sumber daya alam apa yang paling menonjol di daerah tempat tinggalmu? Yang ketiga, bagaimana jika sumber daya alam taman di Indonesia indah karena eksploitasi berlebihan? Yang keempat, apa peran posisi geografis Indonesia dalam keadaan iklim global? Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Terus, guru mengatur posisi duduk peserta didik dan mengondisikan kelas agar proses belajar berlangsung menyenangkan. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai apa yang ingin dicapai terkait posisi strategis Indonesia dan sumber daya alam. Mulai. Terakhir itu, guru menyampaikan apresiasi dengan mengajak peserta
peserta didik. Nah, yang terakhir itu guru melakukan apresiasi dengan mengajak peserta didik mengingat fenomena geografis atau objek wisata alam yang mengesankan yang pernah mereka kunjungi dan menanyakan hal penting Mulai. Kemudian yang terakhir itu guru melakukan apresiasi dengan mengajak peserta didik mengingat fenomena geografis atau objek wisata alam mengesankan yang pernah mereka kunjungi dan menanyakan hal penting apa yang terjadi di objek tersebut. Adapun kegiatan inti pada modul ajar geografi kurikulum merdeka yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah yang dimana memiliki 3 poin. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik. Mengapa posisi Indonesia dianggap sangat strategis bagi perdagangan dunia? Dan yang poin kedua, peserta didik diminta mengamati peta jalur pelayanan internasional dan melakukan literasi digital untuk mencari informasi terkait keuntungan dan kerugian posisi geografis tersebut. Sedangkan pada poin ketiga, guru mendorong siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan. Pada poin kedua, mengorganisasikan peserta didik yang dimana terdapat guru membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan jenis sumber daya, kelompok kelautan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Sedangkan yang kedua, peserta didik diminta melakukan analisis mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam tersebut di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok yang dimana terdapat 2 poin. Yang pertama, guru membimbing masing-masing kelompok dengan berkeliling melihat pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang kedua, guru memberikan bantuan apabila ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam memetakan sebaran sumber daya alam. Pada tahap selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang dimana terdapat 2 poin. Guru meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi berupa peta tematik atau skema pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dan yang kedua, kelompok lain diminta aktif bertanya dan menanggapi materi yang telah dipresentasikan. 3. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yang dimana terdapat 2 poin. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk mengapresiasi semua pekerjaan kelompok temannya. Guru memberikan penguatan atas jawaban atau konsep yang kurang tepat. Dan yang kedua, guru memberikan penguatan. Dan yang terakhir, guru mengkonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Pada bagian ini, yaitu asesmen, terdapat 3 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan yang dimana dilakukan melalui tes pilihan ganda untuk mengukur pemahaman mengenai letak geografis dan potensi sumber daya alam Indonesia. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan, yang dimana peserta didik dilakukan untuk melakukan pembuatan peta tematik tentang persebaran sumber daya alam. Penilaian ketiga yaitu penilaian sikap, yang dimana dilakukan melalui observasi selama diskusi kelompok sesuai profil pelajar Pancasila. Bagian penutup ada 4 poin. Yang pertama, siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai posisi strategis dan kekayaan alam Indonesia. Yang kedua, melakukan refleksi dari siswa dan refleksi. Yang ketiga, menginformasikan kegiatan pembelajaran topik spesifik yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan koordinasi untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Media pengayaan
terdapat 3 poin, yaitu pertama, untuk menambah wawasan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, untuk membantu peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik diberi kegiatan perluasan atau pendalaman materi yang dapat ditagihkan maupun tidak sesuai kesepakatan. Yang kedua, remedial, diberikan kepada siswa untuk menjawab secara lisan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Guru dapat memberikan skala dari 0 sampai 100 yang dapat dipilih siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Kemudian pembahasan presentasi mengenai modul ajar geografi tentang posisi strategis Indonesia dan sumber daya alam. Semoga dengan materi ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga kekayaan alam Indonesia yang dengan bijak dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.